Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang setia, pendengar YouTube dan juga Facebook yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa diberkati. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kembali bersama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan atau renungan pengajaran dari Alkitab, khususnya dalam program Anda bertanya, RPKM menjawab. Tentunya jawabannya melalui RPKM ini adalah kebenaran firman Tuhan yang terus kita rindu dan rasa haus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, membuat kita mengerti kehendak Tuhan sehingga kita hidup dalam rencananya. Puji Tuhan, saya pendeta Adolfus Putar mengajak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan untuk bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma. Pasal yang pertama, saya akan baca khususnya ayat 19 dan sampai ayat 20. Kitab Roma, pasal 1, ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Puji Tuhan. Sebelum kita meneruskan renungan firman Tuhan ini, tentunya kita harus berdoa, mohon pimpinan daripada Allah sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami rindu sabdamu, firman-Mu berbicara kepada kami yang membuat iman kami semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan, maka kami pun mencintai Engkau lebih dari apapun, dibuktikan dengan melakukan firman-Mu yang sudah kami dengar, dengan kekuatan kemampuan dari Roh Kudus yang menolong kami mengerti dan melakukannya dan membagikannya. Dalam nama Yesus kami siap diberkati, ditegur, dikuatkan oleh kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, topik renungan firman Tuhan melalui program RPKM Anda bertanya, RPKM menjawab, yaitu benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu ada? Bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana saudara saya membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Atau bentuk pertanyaan lain, bagaimana kita dapat menerangkan tentang eksistensi Allah atau keberadaan Allah? Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu tidak dapat dilihat. Allah itu roh. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Karena Allah itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu roh dan tidak mungkin dapat dilihat. Dengan cara apapun kita tidak mungkin bisa melihat roh. Meskipun Allah tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi bukan berarti ia tidak ada. Tanpa dibuktikan oleh manusia, dia tetap ada dan dia tetap Tuhan. Karena pembuktian itu bukan datangnya dari manusia, tapi Allah sendirilah yang membuktikan dirinya bahwa dia ada, bahwa Tuhan itu ada. Manusia hanya mencari menemukan pembuktian yang Tuhan sudah lakukan melalui kebenarannya, yaitu firman Allah, yaitu Alkitab. Saudara kasih Tuhan, banyak benda atau hal yang kita tidak lihat, tetapi sungguh-sungguh nyata ada, tidak bisa disangkal keberadaannya. Misalnya, itu angin.
Meskipun kita tidak melihat angin dan tidak nampak, tetapi kita tidak bisa menggunakan alasan atau mengatakan angin itu tidak ada, karena kita tidak bisa melihat. Tapi kita percaya bahwa angin itu ada, kita melihat. Contoh yang lain, saudara kasih Tuhan, misalnya cinta. Cinta. Siapa yang bisa melihat cinta? Di manakah cinta itu? Meskipun kita minta dokter membedah untuk mencari di seluruh tubuh manusia yang mencintai pasangannya, tidak kita akan temukan. Walaupun ada istilah anak muda dalam pacaran mengatakan, aku mencintaimu, belah dadaku, maka kamu akan melihat cintaku kepadamu. Itu hanya sebuah kiasan. Tidak mungkin kita lakukan itu. Dasar kasih Tuhan artinya, kita tidak dapat menggunakan alasan tidak dapat ditemukan atau tidak dapat dilihat, lalu menyangkal atau tidak mengakui keberadaan dari cinta itu, bukan? Cinta itu ada sekalipun kita tidak melihatnya. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian pula dengan Allah, meskipun kita tidak melihatnya, tetapi bukan berarti dia tidak ada. Justru kita harus bersyukur. Tidak melihat Tuhan, tidak melihat Allah. Jika kita melihat, maka kita akan hangus terbakar. Mengapa? Karena Allah itu maha suci, maha kudus, maha kuasa. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak akan tahan berhadapan dengan kesucian Allah, kemuliaan Tuhan. Sebab itu harus diakui, kita tidak mungkin bisa membuktikan keberadaan Allah secara langsung. Tetapi kita dapat mengerti, tahu Allah itu secara tidak langsung. Misalnya, surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma yang sudah dibaca tadi dalam Roma 1:19-20. Jadi meskipun saudara ngasih Tuhan, kita tidak lihat, tapi Paulus dapat membuktikan keberadaan Allah. Dia mengajarkan dengan apa? Dengan naluri kita. Dengan naluri kita. Manusia adalah ciptaan Allah. Keberadaan Allah sudah dimaklumkan kepada kita, manusia. Sehingga dengan sendirinya kita tahu bahwa Allah itu ada. Jadi kita bisa mengetahui Tuhan itu ada melalui apa? Hati nurani kita, naluri kita. Yang datangnya tentunya dari Tuhan itu sendiri. Kemudian saudara kasih Tuhan, para sosiolog membuktikan bahwa suku-suku yang terpencil dan terkebelakang sekalipun mempunyai tata penyembahan terhadap Allah. Siapakah yang memberitahu tentang keberadaan Allah kepada mereka? Tidak ada. Lalu mengapa mereka bisa menyembah Allah? Yaitu naluri yang memberitahukan kepada mereka sehingga mereka menyembah Allah. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, Paulus memberitahukan juga bahwa keberadaan Allah secara tidak langsung dapat dibuktikan melalui hasil ciptaan Allah. Bagaimanapun hebatnya teknologi, iptek, kemajuan teknologi yang luar biasa sekarang ini, tetapi sampai sekarang ini manusia belum bisa menciptakan hidup. Ya lagi, manusia belum bisa menciptakan hidup. Manusia bisa membuat ayam-ayaman, tetapi tidak bisa membuat ayam. Manusia bisa membuat sapi-sapian atau mainan sapi untuk anak-anak, tetapi tidak bisa membuat sapi. Manusia bisa membuat kodok-kodokan, tetapi manusia tidak dapat membuat kodok dan sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana
kita bisa membuat hidup. Tidak mungkin. Karena hidup itu hanya Tuhan yang dapat memberikan. Sehingga Tuhan, mengapa demikian? Karena manusia tidak bisa menciptakan hidup. Lalu dari mana datangnya hidup? Termasuk hidup manusia itu. Jawaban satu-satunya adalah dari sumber hidup. Siapa sumber hidup itu? Siapa sumber hidup itu? Yaitu Allah itu sendiri. Allah lah sumber hidup kita. Allah lah sumber hidup kita. Selain itu, sering kasih Tuhan, kita dapat juga membuktikan keberadaan Allah dengan keberadaan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 18 menyebutkan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang lagi, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah. Karena dia adalah sumber hidup. Bukti bahwa Yesus adalah sumber hidup dapat dilihat beberapa hal saudara kasih Tuhan. Yang pertama, ia dapat menguasai hidup sekehendak hatinya. Pada waktu Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, ia mengatakan perkataan yang luar biasa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Silakan dibaca dalam Injil Lukas 23 ayat 46. Setelah berkata demikian, matilah dia. Siapakah di antara kita yang bisa berbuat seperti yang dilakukan oleh Yesus? Mati di kayu salib. Tentu tidak ada. Tidak ada sekalipun tokoh agama yang terkenal, yang populer, mungkin dikagumi oleh banyak orang, tidak akan pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar sudah mati. Memang benar sudah dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, memang benar juga sudah dibangkitkan dari kematian. Dari kuasa maut, kuasa kematian, kuasa kubur yang mengerikan. Tidak dapat menguasainya. Tidak dapat menguasai Yesus. Ia sudah bangkit untuk hidup selama-lamanya. Mengapa ia bisa berbuat demikian? Karena ia sumber hidup. Karena ia adalah Allah. Saudara kasih Tuhan, apa juga yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes, saudara kasih Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Berkata demikian, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Siapa itu anak Allah? Yaitu Yesus. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Untuk bisa kita mengerti bahwa Allah itu ada. Yaitu Yesus sendiri. Supaya kita mengenal yang benar. Pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya supaya kita mengenal Allah yang benar. Mengenal Tuhan yang benar. Lalu dilanjutkan, dan kita ada dalam yang benar. Kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya. Di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Barang siapa yang mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, maka dia mengenal Allah yang benar. Barang siapa mengenal Yesus Kristus dengan benar, maka dia mengenal Bapa. Barang siapa mengenal Yesus Kristus, maka dia mengenal Roh Kudus. Maka sekali lagi, barang siapa yang mengenal Allah yang benar dalam Yesus Kristus, maka dia mengenal Allah yang benar. Maka dia ada di dalam Allah yang benar. Dan dia percaya kepada Allah yang benar dan hidup di dalam Allah yang benar. Apakah kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada? Sungguh ada? Dia ada. Karena pembuktian dari Allah itu sendiri. Bagaimana bukti kalau Allah itu ada? Tadi sudah dijelaskan. Melalui
hati nurani, naluri manusia yang mengatakan Allah itu ada. Bahkan melalui karya Allah ciptaannya yang ada di bumi ini. Lihat gunung-gunung, lihat laut, lihat langit, dan segala apa yang ada di bumi ini. Siapa yang menjadikan itu? Itu bukan suatu kebetulan, itu ada penyebabnya, penciptanya, yaitu Allah itu sendiri. Dan Tuhan telah menyatakan diri secara khusus hadir di dalam pribadi yang agung, yang mulia, yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Yang walaupun dia manusia, tetapi dialah Allah surga Tuhan. Dialah Allah yang benar. Bahkan dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, yang datang kepada Tuhan, jika tidak melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus, manusia tidak dapat mencari hidup. Di luar Yesus, manusia binasa, saudara kasih Tuhan. Tapi dalam Yesus kita mendapatkan kehidupan. Di dalam Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Percayalah kepadanya. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima dia. Percaya dalam mulutmu. Percaya, mengaku dengan mulutmu. Percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Terima kasih Tuhan, jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, silakan membagikan ke orang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Jangan lupa di like dan berikan respon, sekaligus juga di subscribe. Terima kasih, shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.